Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Redeeming Love tahun 2022, film yang didasarkan pada novel karya Francine Rivers, menceritakan tentang seorang anak yang bernama Angel yang dijual ke tempat prostitusi sehingga ia terbiasa tumbuh menjadi gadis yang dituntut untuk memenuhi nafsu para pria hidung belang. Seorang petani yang bernama Michael jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Angel. Michael berusaha menyelamatkan Angel dari rumah prostitusi dan menjanjikan kehidupan yang layak untuknya. Bagaimana perjuangan Michael mendapatkan cinta Angel? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Berlatar tahun 1850-an di California, film dibuka ketika puluhan lelaki berdiri di depan sebuah rumah memegang nomor undian yang ternyata itu merupakan nomor untuk bercinta dengan salah satu primadona yang bernama Angel. Karena parasnya dan bodinya yang aduhai membuat para pria rela berebutan dan mengantri untuk bertemu dengannya. Sementara Angel sendiri terlihat murung dan tak menyukai keadaannya, membawa ia kembali mengenang masa lalu ketika ia kecil. Dia dipanggil dengan nama Sarah bersama dengan ibunya sedang menunggu kedatangan seorang pria yang ternyata itu adalah ayah Angel. Tanpa sengaja, Angel mendengar ayahnya berkata, seharusnya Angel tidak pernah dilahirkan. Ia juga tahu bahwa ayahnya sudah menikah dan status ibu Angel ternyata kekasih gelapnya. Ibunya terlibat pertengkaran dengan ayah Angel yang membuat ia mengalami KDRT. Kembali lagi pada Angel dewasa saat sedang bercengkrama dengan teman seperjuangannya. Diketahui Angel tidak mempunyai tujuan untuk masa depannya. Dengan kata lain, ia telah pasrah dengan keadaannya itu. Dengan tidak melihat masa lalu ataupun masa depan, Angel yakin ia dapat bertahan. Kita menuju ke tempat lain. Di desa kecil, seorang petani yang bernama Michael merupakan pria yang ulet sekaligus sangat religius. Suatu waktu ia ke gereja dan meminta kepada Tuhan agar diberikan pendamping hidup yang dapat berbagi dengannya. Setelah berdoa, ia ke kota untuk menjual hasil pertanian. Di sana tanpa sengaja ia melihat Angel yang sedang berjalan-jalan. Jatuh cinta pada pandangan pertama, dan salah satu pekerja memberitahu bahwa Angel merupakan wanita penghibur yang populer sehingga harus antri untuk berkencan dengannya. Angel kembali teringat masa kecilnya di mana sang ayah tidak menyukai ibunya lagi lalu mengusir mereka dari rumah itu sehingga membuat ibu dan anak itu menjadi gelandangan. Mereka menjual semua perhiasan untuk kebutuhan, tapi itu juga tak cukup untuk membiayai hidup mereka. Berada pada jalan buntu, ibunya dengan terpaksa menjadi wanita penghibur, tapi nasib mereka juga tak menjadi baik. Ibu Angel sakit dan akhirnya meninggal di pelukan sang anak. Sejak saat itu hatinya menjadi tak percaya pada semua pria, bahkan ia tak percaya juga kepada Tuhan. Kembali lagi pada Angel dewasa saat akan melaksanakan dinas malamnya, ternyata tamu yang beruntung untuk berkencan dengannya adalah Michael. Angel yang sudah
tanpa busana berkata, apa yang disukai Michael, ia akan melakukannya. Tapi Michael berkata, ia hanya akan mengobrol saja dengan Angel. Michael juga melamar Angel agar mau menikah dengannya. Tentu saja Angel menolak dan berkata, Michael merupakan orang kelima yang telah melamarnya pada minggu itu. Merasa bosan, Angel mengusir Michael dengan berkata, waktunya telah habis. Padahal Michael membayar double untuk berkencan dengan Angel pada malam itu. Tak putus asa, Michael kembali lagi dengan membayar double, mengobrol dan mengajak Angel untuk menikah. Lagi-lagi keinginannya itu tak diindahkan oleh Angel. Tak pantang menyerah, Michael kembali lagi dengan membayar mahal untuk menemui Angel. Tapi saat ia akan menuju ke kamar, ia dicegat oleh seorang wanita yang diminta Angel untuk merayu Michael agar tak mengganggunya lagi. Mendengar itu, Michael marah dan langsung menemui Angel. Michael berkata, hati Angel sudah membatu, keras kepala karena mau bertahan di tempat itu. Angel tak mau kalah dengan berkata, tak memiliki perasaan apapun pada Michael. Ia melihat Michael hanya sebagai seorang petani. Mendengar itu, Michael kecewa dan langsung pergi dari tempat itu. Kita dibawa lagi ke masa kecil Angel. Sepeninggal ibunya, ia dibawa ke rumah bordir, tempat para bangsawan mencari kesenangan. Di sana ia diasuh oleh Duke, pria yang kejam, pemilik tempat itu. Bahkan Duke tak segan-segan untuk menghabisi nyawa seseorang di depan mata Angel kecil. Setelah dewasa, suatu malam, salah satu pelanggannya adalah Alex, yang tak lain adalah ayah Angel. Alex tak menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah putri kandungnya sendiri. Sedangkan Angel secara sadar mantap-mantap dengan Alex untuk menghukumnya atas perlakuan Alex terhadap ibu Angel. Setelah mengetahui kebenarannya, Alex bundir, sedangkan Angel melarikan diri ke California. Kembali lagi pada Angel dewasa, ia pergi menemui Duchess, si mami wanita pemilik tempat itu, dan meminta bagian dari hasil dinas malamnya. Mungkin ia akan pergi dan menikah suatu saat nanti. Tapi Duchess malah marah dan mengatakan bahwa ia telah memberikan Angel makanan, perlindungan, dan tempat tinggal. Jika dihitung-hitung, Angel mempunyai banyak hutang padanya. Bahkan mami itu menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Angel. Ia bahkan dipukul habis-habisan. Michael yang mempunyai firasat buruk segera pergi untuk menemui Angel, dan benar saja Angel sudah babak belur. Michael kembali meminta Angel untuk menjadi istrinya. Angel kali ini setuju. Saat akan membawa Angel pergi, Michael membayar sejumlah uang pada mami untuk melepaskan Angel. 3 minggu kemudian, Angel yang sudah sehat melihat Michael pergi. Langsung saja ia kabur dari sana dengan berjalan kaki menuju kota. Michael mengetahui dan mengejar Angel, tapi Angel malah marah karena ia ingin bebas. Tentu saja Michael yang penyabar memberikan Angel air dan jaket untuk bekal perjalanannya. Michael juga memberikan pandangan kepada Angel bahwa di depan sana ada Duchess, si mami yang sedang menunggu Angel. Sedangkan di belakang ada jalan pulang ke rumah di mana semua kenyamanan tersedia bagi Angel di rumah. Setelah menunggu lama, akhirnya Angel pulang. Segera Michael memberikan ia makanan dan membasuh kakinya yang penuh luka akibat berjalan kaki. Angel mulai menjalani hari-harinya bersama Michael.
Ia bahkan membantu Michael melakukan pekerjaannya. Walaupun begitu, Michael belum mau melakukan hubungan suami istri dengan Angel karena menurutnya mereka belum siap. Sebab Angel mau melakukan hal itu untuk membayar hutang-hutangnya pada Michael, bukan berdasarkan cinta. Suatu pagi, Michael mengajak Angel untuk melihat sunrise. Ia mengatakan, inilah hidup yang ditawarkan buat Angel, penuh kehangatan dan penuh warna. Terbawa suasana, mereka pun melakukan hal yang diinginkan untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Paul yang merupakan ipar dari Michael kembali setelah berkelana. Saat Michael memperkenalkannya dengan Angel, Paul sepertinya mengenal Angel dan tak percaya bahwa Michael yang membawa Angel ke rumahnya. Sebab menurut Paul, Michael berhak mendapatkan wanita yang lebih baik daripada seorang kupu-kupu malam. Angel pun merasa perkataan Paul ada benarnya bahwa ia tak pantas buat Michael karena masa lalunya. Tapi Michael mengatakan bahwa ia sudah menerima Angel dengan segala kekurangannya dan akan membangun keluarga yang bahagia dan memiliki anak dengan Angel. Pagi harinya, Angel kembali melepaskan cincin dan melarikan diri dengan menumpang pada Paul. Paul yang pada dasarnya tidak menyukai Angel membiarkan ia ikut. Ketika mereka sedang beristirahat, Paul menuntut pembayaran dengan keinginannya melakukan hubungan suami istri bersama Angel karena ia tidak pernah mendapat nomor undian saat Angel masih menjadi primadona di rumah enak. Angel pun mengiyakan dan mereka melakukan hal itu walaupun pada akhirnya Angel merasa menyesal. Sesampainya di kota, ternyata rumah enak telah terbakar 5 minggu yang lalu. Angel kembali bekerja sama dengan pria pemilik bar dan kembali menjalankan dinas malam dengan pembagian 50-50. Sekembalinya Paul ke desa, Michael marah karena tahu Paul memberikan tumpangan pada Angel. Ia segera menyusul Angel ke kota. Sesampainya di sana, ia bertanya apa Angel akan tinggal di sana atau ikut bersama Michael pulang ke rumah. Mereka pun pulang setelah terlibat perkelahian dengan preman penjaga rumah enak. Di perjalanan pulang, Angel bertanya apakah Paul mengatakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Michael menjawab, walaupun Paul tak berkata apapun, tapi rasa bersalah telah terpancar di wajahnya. Lantas mengapa Michael masih mencari Angel? Karena Michael mencintai Angel. Malam harinya, Angel melihat Michael menangis karena kesusahan hatinya. Tiba-tiba Angel merasa bersalah sehingga ia menggosok seluruh tubuhnya dengan batu karena merasa jijik dan kotor. Michael segera menghampiri dan berkata bahwa ia telah memaafkan Angel. Mereka pun mulai menjalani hari-harinya dengan lebih baik dan Angel sudah mulai membuka hatinya untuk Michael. Di perjalanan mereka bertemu dengan keluarga yang keretanya rusak. Karena si ibu sedang hamil besar, maka keluarga itu tinggal di rumah Michael sampai bayi itu lahir dan diberi nama Michael oleh orang tuanya. Karena kebaikan hati Michael, keluarga itu pun memutuskan untuk menetap di situ dan dengan bantuan Michael, mereka membangun rumah di sana. Angel merasa bahwa Miriam, putri sulung dari keluarga baru itu, cocok dengan Michael karena ia dapat memberikan Michael anak, sedangkan Angel tak bisa sebab pada masa lalu Angel pernah hamil, tapi Duke, si pria yang membesarkan Angel, meminta dokter untuk menggugurkan bayi Angel dan membuat ia tak bisa hamil lagi. Mendengar itu, Michael meyakinkan Angel dengan mengatakan ia tetap mencintai Angel apa adanya dan tidak akan pernah berubah.
Michael juga berkata bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sepulangnya Michael di rumah, ia mendapati rumahnya sangat indah dengan bunga di mana-mana. Angel juga mengajak Michael di atas bukit tempat mereka melihat sunrise, dan di situ juga mereka memadu kasih. Namun semua yang dilakukan Angel merupakan salam perpisahan buat Michael, sebab lagi-lagi ia melepaskan cincinnya dan pergi ke San Francisco. Tapi kali ini ia pergi mencari nafkah dengan jujur untuk pertama kali dalam hidupnya dengan bekerja sebagai koki di sebuah kedai. Sementara Miriam mendapati cincin dan sebuah surat yang isinya agar Miriam menjadi istri dari Michael. Segera ia OTW bertemu dengan Michael dan menyuruhnya agar mencari Angel. Tapi Michael berkata itu merupakan pilihan Angel yang ingin kebebasan. Sekarang Michael hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk Angel dan ia fokus bekerja untuk mengisi kekosongan hatinya. Kedai tempat Angel bekerja terbakar dan ternyata itu ulah dari Duke. Duke memaksa Angel untuk menjadi primadona lagi di rumah enak yang baru ia bangun. Di sana ternyata terdapat 2 anak kecil yang seumuran dengan Angel kecil dahulu. Angel terpaksa tampil di atas panggung di depan para pria bangsawan yang mencari kesenangan. Saat itu Angel dengan sepenuh hati berdoa dan kembali percaya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Suatu mujizat terjadi. Ia melihat ibunya berkata, Angel harus berkata dengan jujur. Maka saat di atas panggung, Angel pun berkata sebenarnya bahwa Duke menyimpan anak kecil untuk dijadikan kupu-kupu malam sama seperti ia dahulu. Duke tak tinggal diam, ia segera membawa Angel untuk dibunuh. Tapi untungnya ada seorang pria yang menolong Angel. Segera Angel pergi mencari 2 anak kecil itu dan lari bersama-sama. Para tamu yang melihat kebenaran tentang 2 anak kecil itu langsung marah pada Duke. Mereka mengejar Duke kemudian menggantungnya. 3 tahun berlalu, Paul yang berada di San Francisco melihat Angel dan menemuinya. Ternyata Angel bekerja sebagai koki di sekolah penampungan bagi wanita yang memiliki masa kelam seperti dirinya. Di sini Angel mengira bahwa Michael telah menikah dan memiliki anak dengan Miriam. Tapi Paul berkata bahwa Miriam adalah istrinya. Michael masih mencintai Angel dan selalu menunggu kepulangannya. Angel meminta pada Paul agar mengatakan bahwa dirinya sudah mati agar Michael mencari wanita yang baik untuk dijadikan istri. Pada momen ini pula Paul meminta maaf pada Angel karena sikap buruknya di masa lalu dan meninggalkan secari kertas yang berisi jadwal kereta kuda untuk Angel ikut bersamanya pulang ke desa. Angel akhirnya kembali ke rumah Michael, menawarkan cinta dan hidupnya pada Michael. Ia bahkan memberitahu hal yang paling berharga yang selama ini tak diketahui orang lain, yaitu nama aslinya Sarah. Angel meminta maaf atas penderitaan Michael selama ini. Michael kembali memasangkan cincin pernikahan di jemari Angel dan berkat ketekunan, kesetiaan, dan kepercayaan kita dapat melihat di akhir cerita Angel telah hamil anak kedua dan mereka hidup bahagia selamanya. Dengan begitu berakhirlah film ini. Kasih sayang dan cinta yang murni mampu meluluhkan hati walaupun itu sekeras batu. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe dan share ke semua media sosial
yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Bye.